Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebelas alasan keselamatan tidak bisa hilang. Keselamatan tidak bisa hilang karena ada jaminan-jaminan dari Kristus sendiri. Tuhan Yesus berjanji bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kalau keselamatan bisa hilang, berarti Tuhan Yesus ingkar janji. Tuhan Yesus adalah Allah yang kudus, setia, tidak berubah, sehingga Ia tidak mungkin mengingkari janjinya. Tuhan Yesus juga menjamin dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28 hingga 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau keselamatan bisa hilang, berarti ada kekuatan yang lebih berkuasa dari Kristus dan Bapa yang dapat melepaskan orang percaya dari tangan Allah. Hal ini sama sekali tidak benar. Tidak ada kekuatan apapun, termasuk setan, dosa, dan dunia yang bisa menceraikan orang percaya dari tangan Allah Tritunggal. Mengapa keselamatan tidak bisa hilang? Yang pertama, karena Tuhan Yesus berjanji berkali-kali dan perjanjian baru meneguhkannya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Yang kedua, orang percaya diselamatkan oleh Tuhan bukan berdasarkan perbuatan baik mereka sendiri. Sebab perbuatan baik manusia seperti kain kotor, Yesaya 6:4. Tetapi berdasarkan perbuatan baik Kristus, Roma 5 ayat 18-19. Karena itu, berapa banyak kekurangan manusia tidak mengganggu keselamatannya, karena yang dilihat oleh Allah adalah perbuatan baik Kristus yang kekal. Lalu yang ketiga, Allah menyelamatkan manusia berdosa dengan anugerah belas kasihan Tuhan. Memang anugerah sifatnya diberikan cuma-cuma kepada manusia yang tidak layak, sehingga Tuhan tidak terkejut dengan dosa-dosa orang percaya. Yang keempat, Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya dalam Roma 11 ayatnya yang ke-29. Kita lanjut yang kelima. Allah berkuasa memelihara keselamatan orang percaya. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Lalu poin yang keenam, jika Allah tidak berkuasa memelihara perkara yang demikian penting, yakni keselamatan kekal, maka manusia tidak mempunyai pengharapan kepada Tuhan atas perkara-perkara lain. Allah yang berdaulat berkuasa memelihara baik keselamatan yang demikian penting, bahkan hidup kita sehari-hari dalam hal-hal sederhana. Yang ketujuh, justru yang menjadi perbedaan kekristenan dengan agama lain adalah adanya jaminan keselamatan tidak bisa hilang dan bersifat kekal. Lalu yang kedelapan, orang percaya yang sudah menerima Kristus tidak bisa terus-menerus berbuat dosa karena ada benih ilahi di dalam diri mereka. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9. Lalu yang ke-9, Roh Kudus diberi sebagai meterai dan jaminan pendahuluan sampai orang percaya menerima keselamatan seluruhnya. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-14, Allah begitu serius menjamin keselamatan sampai Roh Kudus sendirilah
dijadikan jaminannya. Lalu yang ke-10, urutan keselamatan yang dinyatakan oleh Alkitab, misalnya dalam Roma 8 ayat yang ke-29 sampai 30, menyatakan bahwa orang percaya yang ditentukan sejak semula akan menerima panggilan, lalu dibenarkan oleh Allah, pada akhirnya akan dimuliakan di surga. Dan yang terakhir, yang ke-11, jika Allah memilih manusia karena tahu manusia baik, lalu Allah mencabut keselamatan karena tahu manusia buruk, berarti Allah dikendalikan oleh manusia. Jikalau Allah pencipta langit dan bumi bisa dikendalikan oleh manusia, maka lebih baik tidak usah ada Allah, sebab manusia saja menjadi Allahnya. Artinya, konsep keselamatan bisa hilang, dapat berpotensi berubah menjadi konsep penyembahan manusia. Allah memilih untuk menyelamatkan manusia semata-mata berdasarkan kedaulatan kasih-Nya. Efesus 1 ayat 4 sampai 5 dan juga dalam Roma 9. Oleh inilah Ia memelihara keselamatan manusia. Tuhan Yesus memberkati.